ngejejen. Kenapa enggak pulang-pulang? Sudah bang, seseorang apabila dia masih sebagai seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mau tidak mau apa yang dia lakukan sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya harus sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita adalah ayah bagi anak kita, maka kita adalah anak bagi ayah kita. Ketika kita berharap anak kita soleh kepada kita, maka kita harus lebih dahulu soleh kepada orang tua kita. Jangan salahkan orang tua kita, dan jangan salahkan siapapun ketika anak kita tidak hormat kepada kita. Mungkin itu efek dari kenapa kita dulu waktu kecil tidak bisa hormat sama orang tua kita. Simpul dari bahasa yang tadi, bahwa kita sebagai anak akan mendapatkan surga, dan surga yang paling jelas yang ada di hadapan kita adalah orang tua kita. Baik kita itu anak laki-laki maupun anak perempuan, surga kita ada di orang tua kita. Allah redho, Allah berikan surga. Allah redho bila mana orang tua kita redho. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua, dan murkanya Allah juga pada murkanya orang tua. Lain cerita dengan seorang anak perempuan. Surga seorang anak perempuan ada di orang tuanya kalau dia belum menikah. Kecuali setelah dia menikah, maka surga seorang perempuan ada di suaminya. Sehingga apabila dibolehkan oleh agama manusia bersujud kepada manusia lagi, niscaya perempuan akan disuruh bersujud kepada suaminya. Berhubung manusia tidak boleh bersujud kepada manusia lagi, cukuplah wanita berbakti kepada suami, ikuti dan taati suaminya tanpa harus bersujud. Istimewa, ajib. Lain dengan anak laki-laki. Kalau seorang anak laki-laki, walaupun dia sudah beristri, dan apabila seseorang bertanya siapa yang mesti kau dahulukan, maka jawabannya adalah ibumu, baru kemudian istrimu. Karena istri tetap nomor dua bagi seorang suami. Yang pertama tetap orang tua, kalau dia adalah seorang laki-laki. Jadi udah man, jangan kepanjangan ngomong deh ya, kesimpulannya aja deh ya. Oke, boleh kesimpulannya. Kesimpulan seperti apa yang abang mau? Surga anak. Surga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau surga ibu? Ada di bawah tangan bapak. Surga bapak? Ada di bawah pusar ibu. Penyakit ente. Kenapa kaget bang? Yang penting abang paham dah. Paham kan? Paham kan? Paham aja dah. Waduh, paham aja dah. Man, nggak sangka ente memang jebolan pesantren ya. Satu lagi nih mau tanya sama ente nih. Jangan atuh, banyak juga kagak boleh. Waduh. Atuh aja dah. Kebanyakan aneh sibuk, super sibuk, nggak ada waktu sama ente. Perempuan lebih bagus kerja apa di rumah? Wanita siang kerja, malam kerja lebih cocok bang. Wanita siang dikerjain, malam dikerjain juga lebih cocok. Waduh. Gimana abang dah demennya? Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum maqaddimu li anfusikum. Istrimu seperti kebunmu. Mau abang cangkul boleh, mau abang traktor juga boleh. Asal abang demen deh udah jalan deh bang. Paham bang? Paham aja dah. Intinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, maka istrinya itu betul-betul di bawah komando suaminya. Jangan sampai seorang istri berani melakukan sesuatu tanpa izin suaminya. Jangan sampai seorang istri berani mengambil tindakan tertentu tanpa itu mengindahkan aturan dari suaminya. Siapapun perempuan tetap dia harus taat kepada suaminya. Titik. Titiknya segede dunia bang. Saking titik segede dunia kagak bisa nawar karena dunia udah jadi titik semua. Sekarang ente kasih tahu deh ya perempuan yang sok tahu tuh yang namanya emansipasi wanita. Ente kasih tahu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bang Maruf curhat yang tentang bininya. Dia mungkin karakter cowok yang dilindas sama bininya. Kagak bisa ngapa-ngapain. Nanya sama kita, belaga nanya sebenarnya curhat. Kenapa, Mak? Kelihatannya gelisah banget. Bapak lu, Be, apa gini hari belum juga pulang? Pasti kerja lembur, Mak. Biarin aja, Mak, mumpung ada kerjaan. Tebe, bapak lu bukannya lembur, tapi bapak lu takut pulang. Emang apa laki saya takut pulang, Mak? Emang apa? Lu tahu nggak? Tadi si Yani pan datang ke sini nyariin laki lu. Dia mau nagih utang katanya. Emang dasar mantu kagak tau diuntung. Bukannya ngebahagiain emak, malah dia pasang emak bakal dimaki-maki orang. Terlaluan laki lu. Gampang, Mak. Ntar dia pulang saya maki-maki. Jangan, Mak.
Nanti Bapak nggak pulang selama-lamanya loh, Mak. Tebe, nggak usah khawatir ya. Ntar nenek cariin bapak bakal Tebe. Masih banyak di luar bapak-bapak yang lain ya. Bapak kan temennya Bang Toib, Mak. Tebe, denger ini, nenek nyanyiin. Abang ngejejen, abang ngejejen. Kenapa enggak pulang-pulang? Gue tahu, dia takut ditagih utang. Terus gimana dong, Be? Oh, lu cari ya sampai ketemu. Jangan sampai dia ikut ame Bang Toyib kagak pulang-pulang, ya Be? Nenek sama Mama bantuin doa ya. Nenek bantu doa, emak lu bantu doa. Mudah-mudahan ketemu, ya. Itu doanya yang bagus, Nek. Sama sholatnya juga ya. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamuk. Tahu kan gua orang susah, gigitin mulu aja tadi. Keroyokan lagi. Heran, gua miskin aja masih digigit. Gua kaya kali. Gimana perut lapar. Mau balik ke rumah takut Poyani nungguin aja. Hah? Serba salah kalau kita punya utang. Berasa dunia ini sempit, sini mentok, sana mentok. Bang Abu, kok ada di sini? Jen, udah tahu ngutang itu kagak enak, Lo masih pakai ngutang segala lagi. Makanya jadi orang jangan suka maksain, Jan. Yang penting hidup lo tenang, hidup lo senang. Lo bisa tidur enak, makan juga enak, tidur nyenyak. Iya sih Bang, tapi Bang, jangan cuma ngasih nasihat sih Bang. Kasih Bang solusi. Tuh yang saya perluin solusi. Lo sekarang pulang deh. Lo mandi, lo minta maaf sama keluarga lo, sholat, minta ampun sama Allah, minta petunjuk. Bang, yang saya perluin tuh Bang, solusi, bukan nasihat, bukan apa. Itu sih Bang namanya ibadah. Hah? Bang Abu, Bang. Ya Bang Abu, kadang-kadang kayak Alibaba. Bang. Waduh, apa jangan-jangan gue emang udah stres berat? Tapi sakit muka gue. Berarti gue sadar. Apa jangan-jangan... Waduh, mati lagi lampu. Bener nih, jangan ini tempat serem. Assalamualaikum Bang Maruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maruk beda penampilannya Bang. Suaranya juga. Berarti puasa aneh sukses kemarin. Kagak cuma sukses, tapi aneh berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya aneh penampilannya beda sebagaimana biasanya orang suci. Ah gitu. Iya. Tapi kurang lengkap Bang. Orang alim biasanya rahim. Apa itu rahim? Suka bersedekah. Oh, pasti. Nih. Alhamdulillah. Syukran Bang Maruk. Syukran. Kenapa ente nggak jalan? Kata Mak Tebe, masa cuma 5.000 sih vitaminnya. Aneh ikhlasnya cuma segitu. Tebe nggak ikhlas terimanya. Nih, Tebe balikin. Aneh kagak terima. Ya udah. Gimana mau masuk surga Bang Maruk? Orang sedekahnya cuma 5.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup kok hitung-hitungan. Hari esok itu goib. Belum tentu kita ada umur untuk besok. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ani ahli sadako. Umur ani panjang. Cuek bebek. Wek, 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 wek.